Hujan di luar jendela kamar hotel mewah itu seolah tak ingin berhenti, menyamarkan desah napas yang baru saja mereda. Rosalind memungut pakaiannya yang berserakan dengan tangan gemetar. Uang 300.000 yang disepakati, angka yang menyedihkan untuk sebuah harga diri, kini menjadi satu-satunya penyelamat bagi makam ibunya. Cornelius, pria yang baru saja merenggut segalanya darinya, berdiri membelakangi. Siluet tubuh kekarnya terbingkai cahaya kota yang dingin. Transaksi selesai, ucap pria itu datar tanpa menoleh. Rosalind menelan ludah, menahan perih di hatinya. Ia bukan pelacur, ia hanya seorang anak yang putus asa. Namun malam itu, di antara sprei satin yang berantakan, ia telah menjual jiwanya pada iblis bermata elang itu. 2 bulan berlalu seperti mimpi buruk. Mual itu datang bukan karena ombak laut, melainkan karena benih yang tumbuh tanpa izin. Di ruang periksa yang dingin, dokter mengonfirmasi ketakutannya. Hamil. Rosalind hancur. Ia adalah anak haram, sampah masyarakat di mata keluarga Rong. Dan kini, sejarah akan berulang pada janin tak berdosa ini. Ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Namun, takdir berkata lain. Di lorong rumah sakit yang berbau antiseptik, langkah kaki tegap itu mendekat. Cornelius muncul bak badai, mencengkeram pergelangan tangannya sebelum ia sempat masuk ke ruang operasi. "Kau pikir kau bisa membuang milikku?" bisiknya, suaranya rendah namun penuh ancaman yang memabukkan. Di dalam mobil mewah yang kedap suara, atmosfer terasa mencekik. Cornelius melempar tawaran itu bukan sebagai permohonan, tapi perintah. "Menikahlah denganku, lahirkan anak itu, 500 juta dan kau bebas." Rosalind menatap pria di sampingnya. Profil wajahnya yang tajam seolah dipahat dari batu pualam dingin. Ini bukan pernikahan impian, ini adalah kontrak bisnis. Rosalind terjebak antara kebutuhan dan harga diri. Demi masa depan anak yang tak berdosa, dan demi menghindari nasib sebagai anak haram yang hina, ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menyegel nasibnya dalam sangkar emas keluarga Chi. Rumah keluarga Chi lebih mirip istana yang sunyi daripada tempat tinggal. Rosalind melangkah masuk, disambut kemewahan yang terasa asing. Kamar tidur utama itu luas, namun Cornelius menetapkan batas tak kasat mata di antara mereka. "Ini hanya kontrak, jangan berharap cinta," ujar Cornelius dingin saat melempar bantal ke sofa. Namun di balik sikap dinginnya, ada perhatian yang ganjil. Kotak makan siang yang sama, sopir pribadi, dan tatapan-tatapan sembunyi saat Rosalind tak sadar. Di kantor, Rosalind menyembunyikan identitasnya, menjadi karyawan biasa yang sering dibuli, sementara suaminya adalah CEO yang tak tersentuh di lantai teratas. Kesalahpahaman itu bermula dari kepolosan yang fatal. Demi menutupi hubungan mereka di depan Molly, wanita ambisius yang terobsesi pada Cornelius, Rosalind berbohong. "Dia pamanku," ucapnya gemetar. Kebohongan itu menyebar seperti api, menjadi tameng sekaligus jerat. Cornelius yang mendengar itu tersenyum miring, sebuah senyum berbahaya. Malam itu, di tengah pesta kantor, ia menyudutkan Rosalind di balkon sepi. "Paman ya?" bisiknya di telinga Rosalind. Napas hangatnya menyapu leher jenjang wanita itu, membangkitkan getaran aneh yang tak seharusnya ada dalam pernikahan kontrak. Di kantor, Gloria dan Molly terus menekan Rosalind dengan tugas mustahil. Mereka pikir ia hanyalah gadis desa tak berdaya. Namun, Rosalind memiliki otak yang cemerlang. Laporan analisis yang ia kerjakan dalam semalam bukan hanya sempurna, tapi juga membongkar kecurangan klien. Saat rapat direksi, Cornelius melihat sisi lain dari istri kontraknya, kecerdasan yang memikat. Tatapan Cornelius berubah, dari meremehkan menjadi rasa ingin memiliki yang posesif. Ia menghukum Gloria tanpa ampun, sebuah tindakan protektif yang ia samarkan sebagai profesionalisme. Namun, Rosalind tahu, di balik meja rapat itu,
Mata Cornelius tak lepas dari lekuk tubuhnya. Profesor Dean, cinta pertama Rosalind, kembali. Pria itu masih menyimpan rasa, tak tahu bahwa Rosalind kini milik orang lain. Makan malam bertiga itu adalah siksaan. Dean dengan tatapan memuja, Cornelius dengan aura membunuh yang ditahan, dan Rosalind yang terjepit di antaranya. Molly yang licik memanasi suasana. Saat permainan Truth or Dare dimulai, ketegangan memuncak. Kartu itu memerintahkan Rosalind mencium pria ke-8 di kirinya, Cornelius, paman palsunya. Di bawah tatapan puluhan mata, Rosalind memilih minum alkohol hukuman. Tapi Cornelius merebut gelas itu. "Biar aku yang minum," katanya, matanya menatap Rosalind tajam, seolah berkata, "Kau milikku." Efek alkohol dan mah membuat Cornelius ambruk. Di kamar hotel, Rosalind merawat pria yang biasanya angkuh itu. Dalam demam, Cornelius berubah menjadi anak kecil yang rapuh. Ia memeluk pinggang Rosalind, membenamkan wajahnya di perut wanita itu yang mulai membuncit. "Jangan pergi," racauannya terdengar pilu. Saat itulah Molly menggedor pintu, berteriak histeris menuntut masuk. Rosalind panik, tapi Cornelius yang setengah sadar justru menariknya ke atas ranjang, menyembunyikannya di bawah selimut, mendekapnya erat seolah Rosalind adalah satu-satunya pegangan di dunia yang berputar.